Percentage kelompok V. Manajemen persediaan dosen pengampu didik gunawan SEMM. It's a remix and I'm coming with that bow bow bow. Pretty bitch, I'm tryna hit her with that bow bow bow. Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow bow bow. And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Berikut fungsi dari manajemen persediaan. Manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini karena fungsi dari aktivitas tersebut cukup beragam. Berikut apa saja fungsi dari manajemen persediaan. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya supply bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan. 2. Mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti ini, pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi. Namun bukan tidak mungkin tidak terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang terima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jika kalau bahan yang bisa digunakan tidak ditemukan di pasaran. 4. Menjamin lancarnya proses produksi, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Berikut ada pendekatan metode manajemen persediaan. Dalam hal pengelola persediaan, umumnya perusahaan menggunakan beberapa metode. Setidaknya ada 5 metode. Inventory management yang bisa dipergunakan untuk perusahaan untuk mengelola persediaan. Berikut penjelasannya masing-masing metode. Yang pertama ada metode EOQ, Economic Order Quantity. Biasa disebut dengan metode kuantitas. Pesanan ekonomi merupakan salah satu metode pengolahan persediaan dengan cara memberi persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. 2. Metode MRP, Material Requirement Planning, lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Yang ketiga, metode JIT, Just in Time. Metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu. Kemungkinan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan. Yang keempat, metode JIT atau metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang keempat, metode periodic review. Dalam metode ini kemungkinan dilakukan pemesanan tersedia bahan dalam jarak yang sama. Jadwal pesan barang yang sudah terjadwal secara rutin, jadi manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Proses manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses yang kompleks terutama untuk organisasi yang besar, tetapi dasarnya sama terlepas dari ukuran atau jenis organisasi. Dalam manajemen inventory, barang dikirim ke area penerima gudang dalam bentuk bahan baku atau komponen dan dimasukkan ke area stok atau rak. Dibandingkan dengan organisasi yang lebih besar, dengan ruang titik yang lebih banyak, di perusahaan yang lebih kecil, barang dapat langsung menuju area persediaan alih-alih lokasi penerimaan, dan jika bisnisnya adalah distributor, barang tersebut mungkin berupa produk jadi daripada bahan mentah atau komponen. Barang-barang kemudian ditarik dari area stok dan dipindahkan ke fasilitas produk di mana mereka dibuat menjadi barang jadi.
Barang jadi dapat dikembalikan ke area stok di mana barang tersebut disimpan sebelum pengiriman, atau mereka dapat dikirim langsung ke pelanggan. Manajemen persediaan menggunakan berbagai data untuk melacak barang saat mereka bergerak melalui proses tersebut. Nomor lot, nomor seri, biaya barang, jumlah barang, dan tanggal ketika mereka bergerak melalui proses. Prinsip manajemen persediaan. Mengenai persediaan barang, ada sejenis prinsip pengelolaan yang harus dianut, yakni penentuan jumlah dan jenis barang yang disimpan dalam persediaan haruslah sedemikian rupa. Mungkin produksi dan operasi perusahaan tidak terganggu, tetapi di lain pihak sekaligus harus dijaga agar biaya investasi yang timbul dari penyediaan barang tersebut seminimal mungkin. Prinsip tersebut memang selaras dengan prinsip ekonomi, yaitu menghasilkan keluaran tertentu dengan biaya seminimal mungkin, atau dengan biaya tertentu menghasilkan keluaran semaksimal mungkin. Hal ini memang sedemikian karena pada hakikatnya soal manajemen persediaan adalah soal keputusan atau manajemen ekonomi perusahaan. Kalau melihat prinsip pengelolaan persediaan tadi, maka jelas bahwa diperlakukan perpaduan antara dua hal yang bertolak belakang. Cara yang paling mudah untuk menjaga agar operasi terjamin adalah dengan mengisi persediaan barang sebanyak-banyaknya. Akuntansi persediaan bagi setiap perusahaan sangat penting untuk menentukan besarnya harga pokok produksi barang yang dijual dengan tepat. Ketidakmampuan untuk menentukan atau mengidentifikasi harga pokok produksi yang melekat pada barang yang dihasilkan akan menyulitkan untuk menentukan harga jual atau pricing policy. Boleh dikatakan bahwa pricing policy hanya merupakan penurunan dari penentuan harga pokok produksi. Salah satu komponen harga pokok produksi yaitu persediaan. Terdapat 4 metode untuk menentukan persediaan, yaitu identifikasi secara spesifik, first in first out atau FIFO, last in first out atau LIFO, dan rata-rata tertimbang atau weighted average. Metode yang pertama dengan cara mengidentifikasi biaya-biaya yang secara spesifik melekat pada persediaan. Ini hanya dikemungkinkan kalau jenis usaha relatif mudah untuk diidentifikasi secara jelas. Seperti misalnya agen penjualan mobil, alat-alat berat, real estate, dan produk dengan nilai tinggi sementara perputarannya rendah. Metode yang kedua yaitu last in first out. Mengasumsikan bahwa persediaan yang pertama masuk diganti dengan persediaan yang baru. Dengan demikian, harga pokok produksi ditentukan oleh persediaan lama dan sebagian persediaan baru. Metode ketiga yaitu last in first out, merupakan kebalikan dari first in first out. Harga pokok produksi ditentukan oleh persediaan yang terakhir masuk, sementara persediaan akhir terdiri atas persediaan yang masuk lebih awal. Dan metode yang terakhir adalah rata-rata tertimbang. Metode yang menentukan besarnya persediaan dengan cara mengalihkan rata-rata tertimbang setiap jenis persediaan. Penggunaan metode pencatatan yang berbeda akan berdampak pada harga pokok produksi yang berbeda. Dalam kondisi harga-harga naik atau inflasi, maka penggunaan metode LIFO akan lebih baik karena harga pokok produksi akan ditentukan lebih tinggi. Sebaliknya, dalam kondisi harga-harga yang menurun, metode FIFO yang akan lebih baik digunakan. Misalkan dalam 1 bulan, perusahaan dagang tersebut menjual mobil tipe B, D, dan F. Jika perusahaan dalam menentukan persediaan menggunakan metode identifikasi spesifik, maka harga pokok yang dijual adalah sebesar 40 juta
dan persediaan akhir adalah senilai 40 juta. Sementara itu, jika menggunakan metode first in first out, maka harga pokok barang yang dijual adalah sebesar 39 juta dan persediaan akhir bernilai 41 juta. Jika digunakan metode last in first out, maka harga pokok barang yang dijual adalah sebesar 41 juta dan persediaan akhir adalah 39 juta. Apabila menggunakan metode rata-rata tertimbang, maka harga pokok barang yang dijual adalah sebesar 3 kali 80 juta per 6 sama dengan 45 juta dan persediaan akhir adalah sebesar 35 juta. Dari keempat metode tersebut, jika penjualan ketiga mobil memperoleh pendapatan sebesar 85 juta dan biaya pemasaran sebesar 2,5 juta, maka laba yang diperoleh dengan keempat metode juga akan berbeda. Secara rinci, pengaruhnya tampak dalam tabel berikut ini. Dengan demikian, maka pajak pendapatan yang harus dibayar akan dipengaruhi oleh laba yang dilaporkan. Akhirnya, aliran kas juga akan dipengaruhi oleh sistem akuntansi persediaan ini. Dalam kondisi inflasi, di mana harga-harga cenderung akan naik, maka metode first in first out akan mengakibatkan harga pokok penjualan cenderung lebih rendah, dan akibatnya laba yang diperoleh tampak lebih besar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang manajemen persediaan, yaitu economical order quantity. Terdapat 3 jenis biaya yang berkaitan dengan persediaan yang harus dipertimbangkan dalam menentukan persediaan yang optimal. Ketiga jenis biaya tersebut adalah biaya pesan atau order cost, biaya simpan atau carrying cost, dan biaya kehabisan bahan atau stock cost. Biaya pesan adalah semua biaya yang timbul sebagai akibat pemesanan. Biaya itu meliputi biaya sejak dilakukan pemesanan hingga pemesanan itu sampai di gudang. Biaya tersebut seperti biaya persiapan, penerimaan, pengecekan, pengembangan, dan biaya lainnya hingga persediaan itu siap untuk diproses. Sedangkan biaya simpan mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan persediaan selama proses tertentu. Biasanya ditunjukkan dengan presentasi atas harga beli persediaan itu. Komponen biaya simpan adalah stock cost yang termasuk sewa gudang, biaya keusangan yakni penurunan nilai persediaan termasuk keuangan karena teknologi, juga penurunan nilai karena perubahan bentuk fisik persediaan itu sendiri. Asuransi baik asuransi kebakaran maupun asuransi kehilangan, pajak, biaya dana, dan investasi pada persediaan. Tetapi dalam analisis EOQ, biaya simpan ini meskipun ada sebagian yang bersifat tetap, namun diasumsikan sebagai biaya variabel. Biaya kehabisan bahan ditimbul pada saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena persediaan yang tidak cukup. Biaya kehabisan bahan itu meliputi biaya pesan secara cepat atau khusus dan biaya produksi karena adanya operasi ekstra. Biaya kehabisan bahan ini juga dapat berupa kehilangan keuntungan karena langganan memutuskan untuk pindah kepada perusahaan pesaing. Melihat manfaat yang ditimbulkan karena perusahaan mempertahankan persediaan, sangat penting bagi manajer keuangan untuk menentukan tingkat persediaan yang optimal. Terdapat berbagai cara untuk menentukan tingkat persediaan yang optimal, yaitu yang dapat membantu manajemen keuangan. Model tersebut mulai dari yang paling sederhana sampai yang lebih kompleks. Dalam model klasik, diasumsikan bahwa permintaan akan bahan di masa datang dapat diketahui dengan relatif pasti dan konstan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, model klasik seperti EOQ ini mengabaikan biaya kehabisan bahan atau stock cost.
Sedangkan model probabilistik yang lebih kompleks mengasumsikan bahwa baik kebutuhan maupun lead time tidak diketahui secara pasti. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut data perusahaan manufaktur. Kebutuhan bahan selama satu periode adalah 20.000 unit. Biaya setiap kali pesan adalah Rp10.000. Biaya simpan per unit sebesar Rp100. Harga per unit bahan Rp1.000. Jika diasumsikan pemakaian bahan itu konstan setiap periode, maka rata-rata persediaan adalah rata-rata persediaan sama dengan Q per 2, di mana Q adalah jumlah yang dipesan. Apabila biaya simpan setiap unit adalah C, maka total biaya simpan adalah rata-rata unit persediaan dikalikan dengan C atau CQ per 2. Bila kebutuhan setiap periode adalah S, maka banyaknya pesanan adalah S per Q. Sehingga apabila biaya pesan setiap kali pemesanan adalah O, maka total biaya pesan dalam satu periode adalah SO per Q. Dengan demikian total biaya persediaan adalah total biaya sama dengan CQ per 2 ditambah SO per Q. Dengan melihat persamaan di atas, maka kita mengetahui bahwa apabila perusahaan melakukan pemesanan dalam jumlah yang kecil setiap kali pesan, maka biaya simpan akan kecil, tetapi biaya pemesanan menjadi besar. Sebaliknya, apabila perusahaan melakukan pemesanan dengan jumlah yang besar setiap kali pemesanan, maka biaya simpan yang akan menjadi besar, tetapi biaya besar menjadi kecil. Dengan demikian terdapat the trade-off antara biaya pesan atau biaya simpan. Untuk menentukan jumlah pemesanan yang optimal, kita dapat dilakukan dengan cara mencari turunan. Pertama, persamaan di atas. Q sama dengan akar 2 SO per C. Dengan demikian, jumlah pemesanan yang optimal untuk perusahaan manufaktur tersebut adalah Q sama dengan akar 2 dikali 20.000 dikali 10.000 per 100 sama dengan 2.000 unit. Dan dalam satu tahun dilakukan pemesanan biaya sebanyak 10 kali dengan biaya total sebesar 10 dikali 10.000 rupiah sama dengan 100.000 rupiah, serta biaya simpan adalah sebesar 2.000 per 2 dikali 100 rupiah sama dengan 100.000 rupiah. Sehingga total biaya pada jumlah pemesanan optimal adalah sebesar 200.000 rupiah. Reorder point dan persediaan besi. Sebelum membicarakan persediaan pengamanan, maka terlebih dahulu kita berbicara kapan perusahaan harus melakukan pemesanan kembali atau reorder point. Misalkan bahwa kebutuhan akan bahan baku diketahui secara pasti, tetapi untuk melakukan pemesanan diperlukan waktu 8 hari. Ada contoh sebelumnya, dengan kebutuhan 20.000 unit, diperoleh bahwa EOQ sebesar 2.000 unit. Misalkan 1 tahun perusahaan beroperasi selama 320 hari, maka berarti selama setahun perusahaan harus melakukan pemesanan sebanyak 10 kali pemesanan, atau perusahaan harus memesan setiap 32 hari. Itu berarti bahwa persediaan sebesar 2.000 unit akan habis untuk diproses selama 32 hari. Dengan demikian perusahaan harus melakukan pemesanan saat persediaan yang ada hanya cukup untuk beroperasi selama waktu menunggu hingga pemesanan yang baru tiba atau deadline, yakni sebesar reorder point sama dengan 2.000 per 32 dikali 8 sama dengan 500 unit. Potongan harga. Perusahaan sering kali mendapatkan tawaran untuk mendapatkan potongan apabila melakukan pembelian dalam jumlah besar atau sering disebut dengan quantity discount. Misalkan, pada contoh di atas, perusahaan akan mendapatkan potongan sebesar 5% dari harga jual apabila perusahaan membeli sebesar 4.000 unit setiap kali pembelian. Untuk memutuskan apakah perusahaan sebaiknya memanfaatkan potongan atau tidak,
maka perlu dihitung apakah besarnya potongan tersebut masih lebih besar daripada biaya yang timbul sebagai akibat adanya potongan itu. Perubahan biaya yang akan terjadi tentunya biaya simpan karena persediaan menjadi lebih besar. Tetapi biaya yang lain yakni biaya simpan akan menjadi lebih kecil karena perusahaan akan melakukan pemesanan sebanyak 5 kali. Dengan demikian, apabila perusahaan akan memanfaatkan tawaran potongan ini, maka biaya yang harus ditanggung adalah A. Harga bahan baku 20.000 dikali Rp1.000 dikali 95% sama dengan 19 juta. B. Biaya pemesanan 20.000 per 4.000 dikali 10.000 sama dengan 50.000. C. Biaya simpan 4.000 per 2 dikali 100 sama dengan 200. D. Total biaya persediaan A ditambah B ditambah C sama dengan 19.250.000. Tetapi apabila perusahaan tidak memanfaatkan potongan tersebut dan tetap melakukan pembelian sebesar pembelian yang ekonomis 2.000 unit, maka biaya yang timbul adalah harga bahan baku 20.000 dikali 1.000 sama dengan 20 juta. B. Biaya pemesanan 20.000 per 2.000 dikali 10.000 sama dengan 100.000. C. Biaya simpan 2.000 dikali 2 dikali 100 rupiah sama dengan 100.000. D. Total biaya persediaan A tambah B tambah C sama dengan 20.200.000. Dengan demikian, maka sebaiknya perusahaan memanfaatkan potongan tersebut karena perusahaan akan mendapatkan penghematan sebesar 20.200.000 rupiah dikurang 19.250.000 sama dengan 950.000 rupiah. Hematan tersebut timbul karena potongan harga yang cukup tinggi sehingga dapat menutupi kenaikan biaya simpan. Penentuan persediaan pengaman. Penentuan besarnya persediaan pengaman dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang sangat penting adalah perkiraan penggunaan di masa yang akan mendatang. Apabila pemakaian bahan yang sangat berfluktuasi dan sulit untuk diramalkan, maka sebaiknya perusahaan mempertahankan persediaan dalam jumlah yang cukup besar. Selain itu, juga kemungkinan akan kehabisan bahan itu sendiri akan menimbulkan biaya khusus, misalnya untuk melakukan pemesanan secara cepat. Faktor lain adalah lead time. Apabila lead time sangat sulit untuk diketahui, maka persediaan juga sebaiknya dalam jumlah yang besar. Lead time ini erat kaitannya dengan biaya produksi. Produksi dapat terganggu dan harus menunda proses selanjutnya karena kehabisan bahan. Berapa biaya penundaan yang harus dikeluarkan karena keterlambatan datangnya pemesanan akan dipengaruhi besarnya harga pokok produksi. Masalah penundaan ini akan menjadi begitu penting apabila biaya tetap begitu tinggi sehingga keterlambatan proses produksi karena penundaan ini akan mengakibatkan tingginya biaya produksi per unit yang pada akhirnya akan menurunkan daya saing produk di pasar. Konsekuensi adanya persediaan pengaman yang besar adalah timbulnya biaya simpan yang tinggi. Memang safety stock yang besar dapat menghindari adanya keterlambatan dengan segala rangkaian akibatnya. Di samping itu, faktor lain adalah kerugian yang timbul karena keusangan persediaan itu sendiri. Meskipun sulit untuk mengukur kerugian karena keusangan persediaan, baik karena keusangan teknologi, keusangan karena perubahan bentuk fisik, maupun karena penurunan nilai persediaan, tetapi resiko keusangan ini juga harus diperhatikan. Untuk menentukan ketidakpastian itu, perusahaan dapat menggunakan data historis dan
Dengan mengetahui probabilitas suatu kejadian itu, maka dapat ditentukan persentase tertentu untuk safety stock. Biasanya perusahaan menentukan stock out inventory sebesar 20% di atas safety stock. Tetapi bagi setiap perusahaan persentase ini tidaklah sama. Bahkan ada yang menentukan stock out inventory hanya sebesar 5% saja. Akhir-akhir ini, manajemen persediaan sudah begitu maju dalam industri proses produksi yang menggunakan teknologi tinggi menuntut adanya just-in-time inventory control. Cara ini mensyaratkan bahwa kalau mungkin persediaan itu hanya ada saat diperlukan dan pada waktu yang tepat saja. Sistem pengendalian ini memerlukan adanya sistem informasi proses produksi dan persediaan. Efisiensi pengadaan yang tinggi, supplier yang dapat dipercaya, serta adanya sistem inventory handling yang efisien. Sistem informasi manajemen yang baik saat ini bukanlah merupakan hambatan lagi. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi yang pesat, khususnya perkembangan komputerisasi. Dengan demikian, maka just-in-time inventory control tidak akan mengalami hambatan yang berarti. Tinggal bagaimana perusahaan menyiapkan perangkat penunjangnya saja. Just-in-time pengendali persediaan merupakan salah satu sistem pengendali yang ekstrim untuk meminimumkan persediaan. Semua itu sangat tergantung oleh type proses produksi dan juga supplier. Pengendalian sistem persediaan. Analisis economical order quantity dan safety stock memang dapat dipergunakan untuk menentukan tingkat persediaan yang tepat sepanjang asumsi yang mendasari terpenuhi. Namun demikian, masih diperlukan adanya sistem pengendali persediaan. Sistem pengendali persediaan dapat diterapkan mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Beberapa sistem pengendali persediaan tersebut akan dibahas pada bagian berikut ini. Sistem komputerisasi. Perkembangan teknologi komputer akhir-akhir ini telah mengubah sistem pengendali persediaan. Banyak perusahaan besar memanfaatkan komputer dalam manajemen. Penerapan metode ini sangat memerlukan adanya komitmen bersama antara supplier dan perusahaan pemakai. Yang kedua ada outsourcing. Alternatif lain dalam pengendalian persediaan ini adalah dengan cara membeli dari pihak luar. Dengan cara ini, maka perusahaan tidak perlu harus memproduksi sendiri input yang diperlukan dalam proses produksi. Yang ketiga, ada sistem pengendalian ABC. Metode economical order quantity hanya menentukan jumlah pemesanan yang optimal, tetapi metode ini mengasumsi bahwa pemakaian persediaan relatif konstan. Yang terakhir ada material recruitment planning. Metode ABC di atas dimunculkan untuk mengatasi kompleksitas pada proses produksi dengan pemakaian persediaan material yang tidak konstan.